Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, Salam. Shalom, Selamat Bu Guru. bertemu kembali pada hari minggu yang indah ini. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan sehingga kita mau datang beribadah bersama. Saya jemput kita semua berdiri, kita puji Tuhan di pintumu. Semuanya duduk. Dengan baik kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami lagi dari 1 minggu lamanya. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama memuji dan akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita puji Tuhan lagi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Liudi. Saya persilakan. Shalom. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dari Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Dan mari kita mohon Roh Kudus, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini, bahwa Engkau tetap setia memelihara kami anak-anak-Mu dalam sepanjang malam dalam tidur kami hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh dimungkinkan bersama-sama anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepadamu. Sekalipun anak-anak dapat melakukan ibadah dari rumah mereka masing-masing, namun mereka tetap merasakan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini Tuhan akan menjadi penuntun, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buahnya anggur dari itu pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tanah yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan, adakah yang pernah melihat orang yang selesai mengolah atau sudah memetik hasil dari baik itu dari sawah atau dari kebun? Adakah yang pernah lihat? Kenapa? Karena biasanya kalau orang sudah menuai atau sudah panen, misalnya sawah ya sudah dipanen, lama kelamaan setelah dipanen, lama kelamaan biasanya ada padinya yang tumbuh sendiri ya. Begitu juga di kebun, kalau ada dipetik biasa buahnya tidak lama masih ada biasa buahnya yang muncul ya, masih ada juga biasa tertinggal atau memang muncul sendirinya ya, muncul sendirinya lagi. Jadi saya mau katakan bahwa kalau begitu apa itu tahun Yobel dan tahun Sabat dan tahun Yobel? Bagaimana itu tahun Sabat dan tahun Yobel? Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Karena itu Ia selalu memberi perintah kepada bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Nah, bangsa Israel ini terus dipelihara oleh Tuhan. Karena itu ia memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana Musa diberi perintah supaya umatnya melakukannya ketika mereka tiba di tanah perjanjian nanti ya. Nah, Tuhan memerintahkan untuk melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel ya. Nah, tahun Yobel itu atau tahun Sabat itu dan tahun Yobel bagaimana? Nah, tahun Sabat yaitu 6 tahun bangsa Israel mengelola tanah miliknya ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 mereka berhenti ya, mereka mengistirahatkan tanah itu ya, tidak boleh mereka panen jikalau ada yang tumbuh sendiri hasilnya ya, dibiarkan untuk istirahat selama 1 tahun itu ya, pada tahun ke-7 karena sudah 6 tahun itu mereka sudah mengambil hasilnya. Jadi tahun ke-7 harus mereka tidak boleh sama sekali mengambil kalau ada hasilnya yang tumbuh ya. Kenapa mereka tidak boleh mengambil hasilnya? Nah, kita lihat tahun yang ke-7 kalau kita hitung 7 kali 7 berarti 49 ya. 49 tambah lagi 1 tahun berarti yang ke-50 tahun. Nah, yang ke-50 tahun ini itu adalah tahun Yobel ya, tahun Yobel. Jadi setiap tahun pada tahun yang ke-7 setiap tanaman yang setelah habis dipanen pada tahun yang ke-6 itu setelah tumbuh lagi hasilnya mereka tidak boleh mengambil. Kenapa? Karena itu Tuhan membiarkan supaya ketika orang-orang yang tidak mampu ya, budak atau hewannya ataupun yang butuh itu mereka harus menikmati. Jadi mereka dibebaskan untuk mengambil ya. Kalau kita di sini orang yang tidak mampu ya, orang yang tidak mampu, jadi dibiarkan mereka yang menikmati pada tahun yang ke-7 mereka bisa mengambil hasilnya. Makanya yang punya tanah itu mereka tidak ambil. Jadi untuk 1 tahun itu dibebaskan kepada orang yang tidak mampu untuk mengambil hasil tanah itu yang disebut tahun Yobel ya. Ketika setiap 7 tahun itu dilakukan sampai ke 50 tahunnya itu dilakukan, itu namanya tahun Yobel. Nah, maka tahun Yobel itu semua orang dibebaskan ya, termasuk orang-orang yang tidak mampu ya, budak-budak dan hewan-hewan, mereka bisa menikmati hasilnya. Nah, semua orang kaya harus juga mengembalikan tanah yang pernah mereka beli dari saudaranya atau orang lain. Dan semua orang yang punya tanah untuk tempat tinggal, mereka mencari makanan dan semua kembali ke tanah miliknya. Nah, selain tahun Yobel juga Tuhan memerintahkan untuk menolong, memperlakukan orang miskin supaya dapat hidup dengan baik. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan perintah, peraturan tahun Sabat dan tahun Yobel untuk mewujudkan kepedulian kepada alam dan kepada sesama kita manusia ya. Nah, bawa tahun Yobel ini supaya kita dapat berbagi kepada orang yang tidak mampu. Kita bisa memberikan waktu untuk bisa menikmati juga kebaikan Tuhan ya. Karena tanah adalah anugerah dari Tuhan ya, yang diberikan kepada manusia. Sekalipun ada orangnya berkata bahwa dia punya tanah, tetapi sebenarnya Tuhan yang punya anugerah kepada manusia. Nah, karena itu kita harus berbagi kepada sesama kita ya. Bahkan alam ini harus kita pelihara ya.
alam ini, karena ini adalah alam yang pemiliknya adalah Tuhan ya, Tuhan yang punya pemilik tanah ini. Jadi kita harus pelihara sehingga memberikan hasil yang baik dan kita boleh menikmati bersama-sama sesama manusia dan juga kepada hewan atau segala yang membutuhkan juga. Nah, karena itu kita harus melakukan hal yang seperti Tuhan perintahkan kepada Israel, dan itu juga yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berbagi kepada sesama kita serta memelihara alam ini ya, karena Tuhan juga sudah membebaskan kita ya dari segala kuasa dosa ya. Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita sudah dibebaskan, berarti kita juga membebaskan saudara-saudara kita yang juga mengalami seperti halnya orang yang berada dalam kekurangan, supaya mereka juga bebas dari penderitaan ya. Kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita. Jadi jangan kita berkata, saya kan punya sendiri ini saya, tapi kita harus mengingat bahwa kita harus berbagi kepada sesama kita ya. Kita harus memberikan kesempatan juga untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, yaitu kita bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Demikian pun alam ini kita pelihara dengan baik supaya tanah itu yang kita lingkungan kita yang kita pelihara itu menghasilkan yang terbaik untuk boleh kita nikmati bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, judul kita pada saat ini Tuhan yang membebaskan, dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Kalau ada yang untuk ayat hafalannya, kalian bisa baca Imamat pasal 25 ayat yang ke-35 ya. Kalian harus baca ya, dan kalau boleh kalian hafal. Jangan malas-malas baca Alkitab. Baik, demikian firman Tuhan. Disilakan kepada Ibu Guru untuk melanjutkan liturgi. Ya, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ludi. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya, sambil memberi persembahan kita puji Tuhan. Emas dan perak ku tak punya. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan. Jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami kembali menundukkan kepala mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap setia memelihara dan menjaga kami anak-anak-Mu, sehingga pagi ini Tuhan Engkau boleh memperhimpunkan kami bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui cerita. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan saat ini Tuhan akan menjadi penuntun bagi kami. Bahkan kami boleh lakukan di dalam hidup ini, di mana ya Tuhan bahwa firman-Mu yang mengajak kami anak-anak-Mu untuk memahami bahwa Tuhan yang sudah membebaskan kami, ini pun yang kami akan lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Karena itu Tuhan berkati kami, ajar kami anak-anak-Mu, agar kami dapat memahami bahwa kami pun akan dapat melakukan pembebasan ini terhadap sesama kami manusia, di mana saudara-saudara kami yang juga mengalami berbagai kebutuhan hidup, namun kami mohon kami dapat juga memberikan kebebasan untuk kami dapat berbagi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, yaitu kami dapat saling menolong, saling mengasihi, bahkan kami pun diajak untuk dapat memelihara alam ini, bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kami pelihara, sehingga kami dapat menikmati hasil yang tumbuh dari tanah tersebut. Karena itu Tuhan ajar kami anak-anak-Mu untuk memaknai anugerah Tuhan yang indah dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini, Engkau senantiasa melimpahkan kasih sukacita kepada mereka, agar mereka tetap setia untuk datang kepada Tuhan, terlebih dapat melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam segala kehidupan anak-anak sekolah minggu, baik kelas besar maupun remaja Tuhan. Engkau senantiasa memberkati pertumbuhan mereka dalam menjalani kehidupannya, agar mereka dapat semakin dewasa. Bahkan ada yang menjelang memasuki dewasa Tuhan melalui pertumbuhannya. Tuhan berikan kemampuan, kesehatan yang baik, bahkan di dalam bangku perjuangan mereka di bangku sekolah pendidikan mereka Tuhan. Berikan hikmat, pengetahuan, ketabahan, kesabaran dalam proses belajarnya. Terlebih Tuhan minggu-minggu ini mereka menghadapi ujian akhir semester. Tuhan Engkau terus memberikan semangat di dalam belajar, bahkan di dalam menghadapi ujian semester Tuhan. Agar mereka dapat memaknai, bahkan mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru-guru mereka dari sekolah. Sehingga harapan mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan terbaik bagi mereka lewat kenaikan kelas nanti. Karena itu Tuhan tolong mereka, berkati orang tua yang tetap setia mendampingi mereka ya Tuhan. Berikan juga hikmat, kesehatan yang baik, agar mereka tetap setia mengarahkan anak-anak untuk menjalani kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa, mungkin ada yang Tuhan tambahkan sukacita mereka melalui pertambahan usia. Tuhan cukupkan sukacitanya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Bahkan juga yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau sembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obat, agar ia segera pulih dan kami
bersama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kami saat ini. Secara khusus Tuhan, kami masih dalam situasi COVID-19. Kami masih terbatas secara khusus untuk melakukan tatap muka di sekolah. Namun Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setiamu di tengah-tengah pergumulan kami, sehingga kami dapat lalui hanya oleh karena kasih dan anugerah, bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau beri hikmat kepada pemerintah kami, agar dapat memerintah negara ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan secara khusus di kota Makassar, Tuhan berkati, agar kota Makassar senantiasa aman dan damai, dan di dalamnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu, secara khusus Bapak Guru Hesron bersama Bapak Guru Eldad dan juga saudara kekasih kami ON ya Tuhan, yang tetap setia mendampingi melalui multimedia. Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, semangat, sukacita dalam mengangkat tugas pelayanan ini, agar ia tetap melaksanakannya hanya dengan penuh sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.